ini kita akan belajar apa ya? Betul. Pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama secara sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat memeragakan pola irama dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kelima, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Yang terakhir, siswa dapat membilang secara acak bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, anak-anak, nanti kalau ibu tanya, sudah siap kalian menerima pelajaran pada kesempatan kali ini? Kalian jawabnya dengar, lihat, kunci. Gitu ya, anak-anak. Nah, ibu mulai ya. Sudah siap anak-anak memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Dengar, lihat, kunci. Nah, berarti anak-anak semua sudah siap ya menerima pelajaran pada kesempatan kali ini. Anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di halaman pertama. Gambarnya seperti ini ya, anak-anak. Kira-kira di sini ada gambar apa saja? Betul, ada anak-anak yang sedang bermain. Ada kupu-kupu, ada pohon, ada burung, ada bunga. Nah, itu semua merupakan makhluk hidup. Makhluk hidup ada yang hewan, tumbuhan, dan manusia. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang wajib kita syukuri. Nah, anak-anak semua, makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Iya, makhluk hidup membutuhkan makanan. Makhluk hidup juga bergerak. Makhluk hidup berkembang biak, bernafas, tumbuh, dan peka terhadap rangsang. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana makhluk hidup di sekitar kita lebih lanjut. Coba kalian buka di halaman kedua. Cicak merupakan makhluk hidup bukan? Betul, cicak juga merupakan makhluk hidup karena cicak termasuk hewan. Nah, coba kalian perhatikan lagu Cicak di Dinding. Kalian tentunya sudah bisa dong menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Nah, anak, coba kita nyanyikan bareng-bareng. 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, di lagu itu ada tanda apa ya, anak-anak? Betul, ada tanda persegi dan juga persegi panjang. Nah, tanda persegi ini ada tanda persegi, maka kita menyanyikannya dengan nada yang pendek. Sedangkan ketika ada tanda persegi panjang, kita menyanyikannya dengan panjang. Coba kita ulangi lagi ya.
1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Sudah bisa membedakan ya kalian? Nah, anak-anak, dari lagu Cicak-cicak di dinding, adakah lirik yang menunjukkan ciri-ciri dari makhluk hidup? Coba lirik keberapa? Betul, yang kedua, diam-diam merayap. Jadi, cicak itu bergerak dengan cara merayap di tembok. Selanjutnya, ada lirik keberapa? Betul, ketiga. Cicak membutuhkan makan. Salah satu makanannya adalah nyamuk. Coba kalian perhatikan gambar yang berada di halaman 4. Ada gambar apa saja? Iya, betul. Ada gambar ikan dan cicak. Ikan juga merupakan makhluk hidup ya anak-anak. Nah, coba kalian cari persamaan ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh ikan dan juga cicak. Sebelumnya kalian akan ibu bagi menjadi 4 kelompok ya. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai anak-anak? Alhamdulillah. Selanjutnya, kelompok siapa yang berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh cicak dan juga ikan? Ya, kelompok 3 silahkan. Nah, anak-anak, ini hasil diskusi dari kelompok 3. Coba perhatikan. Ini ada bagian ikan dan juga cicak. Coba kita lihat nomor pertama ya. Ikan dapat bergerak. Betul tidak anak-anak itu merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup? Betul. Ikan dapat bergerak menggunakan siripnya untuk berenang di air. Sedangkan cicak dapat bergerak dengan cara merayap di tembok. Nah, selanjutnya yang nomor 2. Ada ikan membutuhkan makanan. Apa saja makanan ikan? Betul, makanan ikan adalah cacing dan juga pelet. Selanjutnya, makanan cicak apa ya anak-anak? Iya, nyamuk. Tadi kita sudah menyanyikan lagunya ya anak-anak. Nah, yang ketiga ada bernafas. Ikan bernafas dengan apa anak-anak? Betul, dengan insang. Sedangkan cicak bernafas dengan paru-paru. Ada yang bisa menambahkan tidak dari presentasi kelompok 3 ini? Nah, anak-anak, selanjutnya ada apa lagi ya? Persamaan ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki cicak dan juga ikan. Ada yang tahu? Nah, mereka berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak jumlah telur ikan emas itu ada berapa? Jadi jumlah telur ikan emas berjumlah 1000. Ada yang tahu 1000 itu berapa? Banyak atau sedikit ya anak-anak? Nah, sebelum kita membahas ke pembahasan selanjutnya, masih semangat anak-anak?
Coba kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat ya anak-anak. Tepuk semangat. 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 Nah, udah semangat lagi anak-anak. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya. Coba kalian bayangkan telur ikan sebanyak 1000 butir. Banyak bukan? Nah, tahukah anak-anak cara menulis bilangan 1000? Pada kelas 2 kemarin kalian sudah mengetahui bilangan hingga ratusan ya anak-anak. Nah, di kelas 3 ini kalian akan belajar bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, anak-anak ini dibaca 1000. Jadi 1000 itu terdiri dari 4 angka. Yang di paling belakang ini merupakan satuan. Yang di nomor 2 puluhan. Yang di nomor 3 ada ratusan. Dan di nomor 4 ada ribuan. Makanya ini dibaca 1000. Nah, anak-anak, ibu mempunyai 2 koin. Yang pertama 1000, yang kedua 200. Nah, anak-anak, kalau koin yang ibu punya ini digabungkan jadi berapa ya? Betul, jadi 1200. Ada yang bisa menuliskan 1200 itu bagaimana? Lihat di papan tulis ya anak-anak. Nah, ini seperti ini cara menuliskan 1200. Coba diingat yang tadi. Angka yang berada di paling belakang disebut satuan. Kemudian yang nomor 2 dari belakang disebut puluhan. Dan nomor 3 dari belakang disebut ratusan. Dan yang awal ini disebut ribuan. Udah paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar. Coba diperhatikan ya anak-anak. Coba kalian urutkan dari bilangan yang ini, yang di atas nih. Nah, bagaimana kalian bisa mengurutkannya? Yang pertama, coba kita lihat dari angka ribuannya terlebih dahulu. Angka ribuannya yang di awal ini ya anak-anak. Ini merupakan angka ribuan. Jika angka ribuannya berbeda, maka langsung saja kita urutkan. Nah, dari mana yang terkecil dari angka di sini? 1000. Betul sekali. Selanjutnya 2000, 3000, dan 5000. Betul sekali ya. Anak-anak, apakah semuanya sudah paham? Nah, jika sudah paham, ayo kita simpulkan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ada yang mau menyimpulkannya? Iya, Mbak Rahma, apa? Betul,
tadi yang pertama kita sudah belajar mengenai lagu Cicak-Cicak di Dinding. Di situ ada yang harus kita nyanyikan dengan pendek dan ada yang harus kita nyanyikan dengan nada panjang. Selanjutnya di dalam lagu Cicak-Cicak di Dinding juga ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh cicak. Apa saja tadi? Iya, cicak bergerak dengan merayap. Selanjutnya, betul sekali, cicak membutuhkan makanan. Makanannya yaitu nyamuk. Nah, selanjutnya apalagi tadi kita mau pelajari apalagi coba? Betul, persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh ikan dan juga cicak. Tadi apa saja? Berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau ikan bergerak dengan betul sekali dengan siripnya. Nah, kalau cicak bergerak dengan merayap. Benar sekali. Nah, selanjutnya ada apa aja? Ayo. Iya, mereka sama-sama bernafas. Ikan bernafas dengan insang, sedangkan cicak bernafas dengan paru-paru. Dari pelajaran tadi juga dapat disimpulkan ciri-ciri dari makhluk hidup yang harus kita ketahui. Yang pertama ada betul, makhluk hidup itu bernafas, makhluk hidup itu bergerak, makhluk hidup itu berkembang biak, membutuhkan makan dan juga minum. Terus tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, peka terhadap rangsang. Selanjutnya kita mempelajari apa lagi anak-anak? Betul, tadi kita udah mempelajari bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, anak-anak jangan lupa ya mengerjakan tugasnya di rumah. Sebelum Ibu menutup kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memberikan penghargaan kepada anak-anak yang sudah rajin, percaya diri, dan juga tanggung jawab di kelas ini. Yang pertama, untuk Mbak Rahma. Yang kedua, untuk Mas Riko. Yang ketiga, untuk Mbak Sita. Nah, untuk anak-anak yang belum mendapatkan penghargaan dari Ibu, jangan berkecil hati. Dan kalian juga harus rajin pada pertemuan yang akan datang. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai.